Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang rasa keakuan atau egoisme diri. Manusia dalam dirinya mempunyai 4 hal, yaitu harapan, keinginan, kegelisahan, dan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berusaha dan berpikir kreatif agar tidak terpenjara oleh 4 hal itu. Dalam Islam, diri manusia disebut al-nafs al-insaniyah. Diri adalah keakuan atau ego, dan dalam bahasa Arab disebut nafs. Ananiyah atau keakuan atau egoisme adalah kecintaan manusia terhadap diri sendiri, serta ambisi untuk menguasai serta mendominasi orang lain. Dia adalah aku yang membuat manusia tidak mau melihat kecuali dirinya sendiri, serta tidak peduli, melainkan hanya kepada dirinya sendiri. Seseorang yang terkena virus ini tidak akan mau mengakui kesalahan. Dan ia senantiasa menyangka dirinya selalu benar, merasa bersih dari kesalahan dan ketergelinciran. Ia tidak memahami bahwa mengakui kesalahan itu sebagai bentuk memuliakan akal manusia. Seseorang yang kena ananiyah tidak ingin ada orang lain menyertainya dalam segala hal. Ia ingin melihat orang lain celaka, dan kemaslahatan semua ingin dia kuasai. Beberapa sebab yang menjadikan seseorang terkena ananiyah, diantaranya kesalahan pendidikan dari kedua orang tua terhadap anak, tidak adanya perhatian terhadap anjuran untuk menjauhi penyakit hasad, serta keinginan untuk menguasai orang lain. Tidak adanya keadilan terhadap anak, serta melebihkan satu anak dibandingkan anak yang lain. Tekanan ekonomi yang menyebabkan seseorang tidak peduli kecuali kepada diri sendiri, dan tidak melakukan aktivitas kecuali untuk kemaslahatan diri sendiri. Agar kita bisa mengobati penyakit yang berbahaya ini, harus ada peran aktif dari masyarakat, mulai dari keluarga dan masyarakat secara umum. Biasakanlah diri untuk menghormati orang lain, diam mendengarkan pembicaraan mereka, serta menghormati usulan mereka. Jangan menjadi orang yang egois, tidak mencintai kecuali diri sendiri, dan tidak peduli kecuali terhadap diri sendiri. Karena lambat laun tidak menutup kemungkinan akan membakar diri sendiri, serta celaka karenanya. Status-status keakuan tanpa disadari telah melahirkan manusia-manusia yang kejam, yang telah memecah belah persaudaraan umat manusia. Penindas dengan yang tertindas, pemeras dengan yang diperas, yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, yang dimuliakan dengan yang hina, yang berbahagia dengan yang malang, dan lain sebagainya. Umat manusia pun terpecah menjadi kelompok-kelompok yang tidak berguna. Benar seperti apa yang diisyaratkan Rasulullah, ibarat buih yang tak memiliki arti apapun. Besar jumlahnya, tapi nyaris tak bertenaga, karena rapuh dicerai-beraikan, diadu dombakan, hanya karena kepentingan sesaat. Saudara jadi musuh, kawan jadi lawan, tetangga jadi pesaing. Hidup semakin jauh dari ketenangan, penuh curiga, penuh prasangka, yang akhirnya kehidupan menjadi semakin sempit. Kini, kita lepaskan pakaian-pakaian itu, kita lepaskan pembalut-pembalut ketakaburan itu. Kini, kita ganti dengan kain kafan saat dipanggil sang pemilik nanti untuk memasuki sesi pertanggungjawaban yang maha adil. Kebersamaan menghasilkan keterikatan seorang muslim dengan sesama manusia, sehingga merasakan derita orang lain, bagaikan satu jasad yang memiliki organ-organ, seluruh jasad merasakan keluhan organ lain yang terkecil sekalipun. Kiranya dari sini kita dapat memahami mengapa tokoh Qarun, seorang kaya raya pada masa Nabi Musa alaihi salam, yang tidak merasakan derita orang lain, dikecam Al-Quran ketika menonjolkan keakuannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Ciri agama Islam adalah kebersamaan, dan ia harus mewarnai seluruh aktivitas muslim termasuk mewarnai ucapan-ucapannya. Wallahu alam.
Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.